New York, 16 Mei 2014. Di sini negara West Papua diizinkan punya kantor di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor ini sebelah jalan dari PBB. Jadi kami sekarang di pusat di mana agreement New York diteken. Lebih dari 50 tahun, mulai dari Bapak Markus Kasiepo, Dewan Tertinggi Perwakilan Rakyat Papua Barat, Front Nasional Papua, BIAK RMSP, ONIM, Kobo Oser, 68, 69 kami tahan delegasi Nihunearat 1 tahun di Belanda, di New York. Sekarang 2014 dapat hasil, kami Kobo Oser diakui untuk mewakili West Papua di PBB, dapat kantor di PBB, bukan kantor di Den Haag, bukan kantor di Australia, di pusat PBB. Harus kami ada di pusat, karena pusat ini agreement New York diteken di kota New York. Jadi apapun yang diurus harus kita urus di New York. Jadi kalau Indonesia mau dialog, kami Kobo Oser, delegasi Kobo Oser, dan saya Presiden Papua Barat sudah bersedia tunggu di New York. Datang, ikut Pater Tebaidang delegasi, datang ke New York, kami langsung di New York. Kenapa kami mesti dialog lagi? Kenapa SBY tipu bangsa Papua dengan dialog, dengan bujuk mereka dengan dialog? Dialog ada arti apa? Dialog itu bahasa Belanda bilang dia tipu. Dialog, ja, nou, liegen gelogen. Dus Javanen zijn altijd leugenaars. SBY. Jadi kalau mau urus soal Papua, SBY datang ke New York. Sudah lebih dari 50 tahun sejak 1 Mei 63, negara NKRI buktikan untuk dunia bahwa kamu tidak sanggup pimpin bangsa Papua, tidak sanggup bangunkan tanah Papua. Kamu hanya bunuh, rampok, curi, racun bangsa Papua. Jadi kamu punya pengertian kemanusiaan itu ada di mana? Dari New York saya utus ke seluruh tanah air, jangan dialog, lupa saja itu dorang main waktu buat bujuk-bujuk kamu untuk percaya nanti ada dialog. Selama itu dorang bunuh, dorang racun, penderita juga dorang bunuh di kamar mandi, di Sentani. Orang-orang kampung punya makanan dorang curi. Jadi bangsa ini mesti keluar. Jawa kamu segera keluar dari tanah Papua. Sekarang proses sudah mulai jalan. Nanti kamu ditenang keluar. Contoh dengan Timur-Timur kamu juga ditenang keluar. Kaki pukul pantat. Jadi untuk seluruh bangsa di tanah Papua dari New York, pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, bukan Singapura, bukan di Jakarta, Port Moresby atau di New York. Kami sudah taruh anchor di sini. Kami polo di New York sampai merdeka. Kalau tidak merdeka, kubur kita orang di sini. Tapi jangan lari dari New York. Sebab New York ini posisi sekarang kami usahakan supaya, kami usahakan supaya soal Papua diterima di sidang umum dan dikembalikan ke dalam daftar bangsa-bangsa pribumi yang berhak merdeka. The list of non-self-government territory. Karena kami, bumi wilayah West Papua Melanesia sudah diregistrasi di Canberra tahun 47 sebagai negara yang berhak merdeka. Saya punya Bapak Markus Wongor Kasiepo almarhum dari Korido BIAK diutus oleh Dewan Kaingkara BIAK Numfor untuk ke Canberra turut saksikan yang kami diakui sebagai bangsa yang berhak merdeka. Tahun 47, 2 tahun kemudian baru Indonesia dapat dia punya kemerdekaan 49 di Den Haag. Jadi jangan Indonesia boleh soal, kita sudah dapat pengakuan internasional.
kita sudah berhak merdeka. Jadi nanti saya tuntut supaya tidak usah ada plebiscit lagi. Kenapa? Bangsa Papua sudah buktikan yang orang benci Indonesia sampai ada 10.000 jalan kaki ke batas. Orang Papua belum pernah tinggalkan dia punya kampung halaman, dia punya dusun, dia punya pesisir, Bosen, Soren, Rasuan, Vienna. Belum pernah. Nanti Jawa, kamu masuk baru bikin kotor sampai orang benci, baru lari ke tinggal. Jadi untuk orang-orang Indonesia yang ada di Papua, yang berlaku untuk Papua itu undang-undang penduduk Papua, berarti kalau tete nenek moyang di muka tahun 62 sudah ada di Papua, kamu ada hak 100%. Biar kamu Jawa, Ambon, Manado, Cina, Belanda, kamu ada hak untuk mau jadi bangsa Papua. Jadi yang dari belakang masuk 63 itu kita tidak undang kamu. Siap kamu datang ilegal. Malam-malam kapal bawa turun macam jihad jalan tinggal rampas orang punya tanah. Kamu itu keluar tempo. Nanti kamu akan keluar. Kamu tahu pintu masuk, kamu juga harus tahu pintu keluar. Jadi tanah itu kami punya. Dan saya minta supaya bangsa seluruh Papua jangan demo, jangan perang. Kenapa kita perang? Kenapa kita mesti dialog? Kenapa saya punya harta baru saya mesti dialog dengan orang yang curi? Itu di mana? Dapat hukum dari mana? Hukum Jawa Majapahit. Saya punya hukum adat, tidak izinkan untuk dialog. Kau curi saya punya barang, saya potong kopung leher. Itu saya punya adat. Tapi bukan dialog. Jadi jangan ditipu dengan sekarang situasi ini, sekarang dunia kami sudah terangkan sama dunia. Dan dunia sudah tahu Indonesia yang ada dalam PBB jalan macam orang curi, jalan tunduk-tunduk karena malu. Kalau saya Indonesia jangan jadi anggota PBB sebab kamu anggota internasional baru tidak atur hormat hukum internasional. Kenapa sekarang Indonesia ada kasih masuk satu menteri untuk jadi anggota dari komite Indigenous People atau bangsa-bangsa yang berhak merdeka. Kamu kolonial baru mau jadi anggota. Itu bawa dari mana? Kamu bawa dari mana buat menjadi anggota buat demokrasi? Kamu tidak tahu demokrasi. Kamu punya demokrasi itu, Soekarno punya demokrasi itu, demokrasi terpimpin. Bukan demokrasi Eropa. Demokrasi kerikan lah, dunia pimpin. Jadi bupati bilang begini, tentara bilang begitu, karena itu terpimpin. Kalau tentara tidak senang, dibunuh. Teus Eloy, pemimpin Papua yang karismatik, Presiden Wahid kasih dia uang untuk bikin kongres di Papua. Habis dia diundang oleh tentara ke resepsi, lantas dorang bunuh dia. Itu tabiat Jawa. Kenapa kamu tidak muka dengan muka? Selalu sembunyi, racun, rampok. Jadi dari New York, sekarang kami dari New York sudah ada kantor di New York. Jadi harap supaya jangan masyarakat kena tipu dengan kantor-kantor yang dibuka, itu teori saja, itu mainan saja. Harus di pusat. Jadi saya serukan di sini untuk generasi muda yang keluaran akademis yang datang ke New York menduduki kantor ini. Dari pedalaman, pantai, Merauke sampai semua datang. Yang ada kapasitas rulasi, berarti yang bertukar datang pengajaran sini. Seluruh dunia ada di sini. Jadi kalau mau lobby, semua ada di sini. Ini sebelah jalan. Dari sini saya bisa lihat. Kamu ke sebelah jalan. Jadi mau dapat kantor lebih jauh dari mana? Jadi harap supaya seluruh tanah air, KNPB, anak-anak muda, semua partai, giliran semua, tutup barisan. Dan kita di New York, kita registrasi dengan simbol setia, jujur, mesra. Setia, jujur, mesra. Berarti kita tidak lihat
warna kulit, rambut. Kita tidak lihat agama, kita tidak lihat usul asal. Kalau setia untuk bangsa Papua, berjuang untuk Papua, kita mesra jadi satu. Jadi saya harap supaya kubur itu simbol one people one soul. Itu nanti kita merdeka baru urus. Karena one people one soul ini Indonesia punya simbol, dan Tuan Yesus sudah jual buat Jakarta, buat Jawa. Dia ada hidup di Jawa. Jadi dia kasih tinggal dia Yowe Meset Manufanu dong boleh orang boleh dapat itu simbol. Jadi kita tutup warisan pakai simbol setia, jujur, mesra, dan maju. Maju kita akan merdeka kita. Jadi saya harap sebentar kalau pemerintah Vanuatu izinkan kami dan bikin kongres, semua tutup warisan dan bantu saya, dukung saya untuk jadi presiden sementara. Saya sudah berumur, saya sudah pensiunan, orang pensiunan bank, jadi saya tidak perlu uang. Saya perlu itu hak karena saya punya keahlian. 50 tahun berjuang di internasional itu saya mau gunakan untuk urus transaksi overname supaya semua jalan dengan baik. Mau dunia internasional, dalam negeri. Saya ini didikan keluaran OSIBA 5 tahun. OSIBA itu Opleiding School Inheemse Bestuursambtenaren, Pamung Praja. Jadi saya tahu persis urusan adat, hukum internasional saya tahu, dan dengan keahlian saya mau pimpin saya punya bangsa sampai merdeka. Nanti kita merdeka, saya offer untuk kamu generasi muda, jalankan terus, pilih siapa presiden. Saya sudah hubungi Presiden Fokorus dalam bui. Saya bilang sekarang tidak bisa, beliau dapat hukum ilegal. Jadi saya bilang, Tuan Fokorus tidak boleh tunduk untuk Jawa karena Tuan Raja Tanah. Jadi kalau Tuan mau proklamasi itu Tuan punya hak. Tuan proklamasi di Papua, bukan di Jawa. Tapi karena permainan itu sekarang, minta maaf Presiden, dan saya mewakili, saya komando dari PVK Persevero. Saya sementara ambil bagian untuk urus supaya proses ini jalan dengan baik. Dan kita semua pakai setia, jujur, mesra. Itu sudah diregistrasi sejak 62 di PBB. Tadi saya sudah kasih tunjuk surat. Jadi jangan sampai pikir ini baru kemarin. Jadi anak-anak muda yang baru tidak mau ajar sejarah, itu berarti mereka tipu diri. Jangan percaya itu kaki-kaki tangan Indonesia yang bilang nanti kayak UNO urus dia, omong kosong. Kenapa orang tidak ikut diskusi? Kami kemarin kumpul orang tidak ikut diskusi. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau diplomat, kita satu bangsa jadi harus maju, check hand, tapi jangan sembunyi. Sembunyi berarti kamu curi, kamu takut. Jadi dengan ini saya usul tutup warisan, dan menurut nyanyian kebangsaan kami, syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanahku, beri aku rajin juga sampaikan maksudmu. Terima kasih, Persevero, Nakor Srareso.